الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijawab sekarang mengenai pemboikotan. Ustadz, dalam saya pedagang tempe yang selama ini menggunakan kedelai impor dari USA. Mana itu USA? Amerika. Karena ada kejadian seperti ini, saya jadi bingung, Ustadz. Saya sudah berusaha mencari kedelai impor yang bukan dari USA. Saya tanya ke grosir-grosir, kata mereka, semua kedelai impor dari USA. Beda merek pun juga dari sana. Saya coba pasang status di medsos, juga nggak ada jawaban. Saya coba minta tolong teman untuk menanyakan ke pedagang tempe dan tahu yang lain, juga tidak ada jawaban. Saya berusaha menggunakan kedelai lokal, Ustadz, tetapi kualitasnya sangat buruk. Banyak kerikil, tangkai, dan tanah, sehingga sulit diolah. Karena kedelai lokal hanya panen 1 kali setahun, jadi sangat sulit dicari. Saya sudah berusaha, Ustadz. Sekarang tempe saya ikut kena boikot. Oh benar, ini berlanjut ternyata. Sekarang tempe saya ikut kena boikot teman ngaji. Ikut boikot teman ngaji sendiri. Karena tahu saya memakai kedelai dari USA. Mohon tausiahnya, Ustadz. Karena membuat tempe adalah satu-satunya mata pencaharian kita. Di sini saya yang bekerja. Suami hanya bisa membantu. Suami hanya bisa membantu saya karena beliau tidak bisa bekerja di luar karena kondisi kesehatan. Atas solusi dan nasihat saya ucapkan terima kasih. Jadi si ibu ini menjadi tulang punggung karena suaminya gerah. Sudah berusaha ke sana kemari mencari kedelai lokal yang berkualitas. Satu-satunya mata pencaharian itu buat dagang tempe. Tepungnya impor, kedelainya impor dari Amerika. Satu pertanyaan ini kan aneh. Mosok deleo yo impor, masa Indonesia tidak ada yang berkualitas? Tentu ada. Ya mungkin karena tidak dihargai dari petani. Sehingga tidak diregani, tidak dihargai dari petani. Maka ya petaninya ya males karena tidak ada harganya. Kemudian sekarang teman ngaji ikut memboikot tempenya karena dibuat dari kedelai impor dari Amerika. Apa yang harus dilakukan? Sedangkan butuh untuk berobat, butuh untuk makan. Ada 2 hal yang dilakukan.
Yang pertama, ibu jangan putus asa dalam berusaha mencari kedelai yang betul-betul berkualitas, tidak dari sana. Insya Allah ada, banyak jalan. Kalau sudah tanya ke sana kemari, tetap belum ada jawaban, tingkatkan lagi kemaksimalannya. Maka ini kami berikan informasinya di forum umum. Warga MTA yang juga membuat dagang tempe, tahu, yang jenengan perso dengan kedelai apa selain kedelai impor dari Amerika, beri tahu. Sekarang, kalau Bapak Ibu warga ngaji memboikot tempe si ibu tadi karena kedelainya berasal dari Amerika, terus jenengan beli tempe di tempat lain, apakah kedelainya tidak dari Amerika? Pertanyaannya kan itu. Ketika Bapak Ibu memboikot tempe buatan saudara ngaji karena kedelainya menggunakan kedelai impor dari Amerika. Terus jenengan beli tempe di tempat lain yang bukan buatan warga ngaji, apakah tempe itu yang dibuat di tempat lain tidak pakai kedelai dari sana? Kalau kedelainya sama, pakai dari sana, maka jangan lakukan pemboikotan terhadap tempe buatan ibu yang ngaji tadi. Kalau memang mau fair, ya rasa tuku tempe yang pakai kedelai dari sana. Maka semaksimalnya, tidak semua kita lakukan, maka bertahap. Di samping si ibu tadi juga berusaha mencari kedelai lain. Jangan berhenti di sini saja. Insya Allah nanti akan Allah tunjukkan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita harus yakin dengan janji Allah ini. Meski sekarang yang tampak berkualitas impor dari Amerika, Allah pasti akan kasih jalan. Nanti Allah akan tunjukkan ibu kedelai lokal yang berkualitas. Yang perlu dilakukan, tingkatkan usahanya untuk mencari kedelai lokal yang berkualitas, atau kedelai yang tidak mendukung Zionis, dan juga terus tingkatkan ikhtiar doanya kepada Allah, mohon kepada Allah, munajat kepada Allah. Ya Allah, sebetulnya hamba juga ingin turut ikut andil dalam perjuangan saudara-saudara muslim kami di Baitul Maqdis. Mohon tunjukkan jalan kepada hamba, wahai Allah. Kedelai yang tidak impor atau bukan produk pendukung Zionis. Allah pasti akan tunjukkan jalan. Dan saya yakin sekali dengan itu. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan. Kalau Allah sudah berjanji akan tunjukkan banyak jalan, innallah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkari apapun yang sudah Allah janjikan. Mungkin tinggal usaha kita mungkin masih kurang, doa kita mungkin masih kurang. Usaha zahirnya mungkin sudah sangat maksimal, tanya sana, tanya sini. Tapi mungkin ada yang kita lupa, ada yang ibu lupa. Permohonannya kepada Allah, doanya kepada Allah, mendekat kepada Allah mungkin belum maksimal. Maka tingkatkan ikhtiar lahir, ikhtiar batinnya, insani, ilahinya lebih kuat lagi dan lebih maksimal lagi. Dan warga MTA yang saat ini tidak mau beli tempe si ibu, beli tempe si ibu. Dan ibu tingkatkan usaha mencari kedelai yang lain.
tingkatkan doanya. Kalau toh nanti di kemudian hari terpaksa membuat tempe dengan semaksimalnya kedelai di bawah kualitas kedelai impor, maka ibu buat itu semaksimalnya. Dan warga MTA akan kita serukan membeli semuanya borong tempe buatan ibu dengan kedelai yang berada di bawah kualitas kedelai impor dari Amerika. Kalau maksimalnya kualitasnya di bawahnya, ibu buat itu. Pokoknya mastata'ti, semaksimal ibu buat. Ibu tidak hidup sendirian. Insya Allah keluarga kita, keluarga besar kita MTA ini siap ikhlas bertahun. Kalau saudara ngaji di wilayah ibu tidak ada yang mau beli tempe, bawa sini tempenya. Kalau kualitas kedelainya yang ibu buat di bawah kedelai impor, kemudian saudara ngaji isoe mung ma itu, Allah bu tempene kok ora ayu-ayu. Jenengan jelaskan resikonya kalau dengan kedelai lokal itu begini. Kalau tidak kersa beli karena dengan kedelai Amerika, nah ini saya buat dengan kedelai lokal. Karena kedelai kualitas berada di bawah, maka tempenya ya kualitasnya tidak seperti dulu. Kalau sudah dibuat seperti itu, ta'awun jenengan bagaimana? Kenapa tidak mau membeli? Cabangnya mana, perwakilannya mana, nanti tempenya tak broke di situ. Kita tumpuk nanti di majelisnya itu. Kalau tetap sudah dibuat dengan kedelai lokal, kok tetap tidak mau beli? Ya, nanti dibroke di cabang itu atau perwakilan itu. Ya, begitu ya. Ingat ibu, tanamkan keyakinan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah sudah berjanji mewajibkan dirinya bahwa sungguh kami pasti akan senantiasa menolong hamba-hamba kami yang beriman. Ya, makanya jalankan Islam kan tidak bisa toh nafsi-nafsi. Tidak bisa, harus dengan kebersamaan. Kebersamaan, taslim, tunduk patuh di hadapan Quran dan Sunnah.